Nah, hari ini kalian mempelajari tentang garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran, sebelum kita mulai, kita pahami dulu nih konsep hubungan antara garis sama lingkaran. Garis sama lingkaran konsepnya itu dibagi 3. Yang pertama, garisnya tidak memotong lingkaran, berarti tidak ada potongan nih di antara keduanya nih. Ya. Yang kedua, garisnya tuh melewati. Kalau melewati berarti cuma ada satu titik aja pertemuan antara si lingkaran sama garisnya. Nah, yang ketiga, memotong. Kalau memotong berarti ada 2 titik nih, titik yang pertama sama titik yang kedua. Nah, yang termasuk menjadi garis singgung itu adalah yang kedua ini. Dia cuma melewati lingkaran di satu titik saja. Nah, di sini definisi garis singgung dan titik singgung lingkaran. Garis yang melewati atau menyentuh sebuah lingkaran di satu titik disebut garis singgung. Dan titik pada lingkaran yang dilewati oleh garis singgung disebut titik singgung. Jadi, titik yang warna merah itu disebutnya adalah titik singgung nih. Yang bagian merah ini nih disebutnya titik singgung. Nah, sedangkan garis yang warna kuning disebutnya garis singgung. Nah, lalu ada konsepnya di sini. Kalau ada satu lingkaran, lalu di sini kan ada titik pusatnya nih. Yang merah ini kan berarti jari-jarinya kan. Nah, kalau ada namanya garis singgung seperti ini warna kuning, maka dia akan membentuk suatu siku-siku atau 90 derajat. Jadi, misalnya ada lingkaran. Lingkaran seperti ini. Lalu, setelah lingkaran itu ada garis nih yang melewati di satu titik seperti ini. Nah, dari jari-jari tengah menuju ini selalu menjadi 90 derajat. Oke. Jadi walaupun misalnya garis singgungnya di bagian atas nih, menyentuhnya di sini, ini tetap menjadi 90 derajat. Oke. Nah, dari konsep tersebut kita bisa menyelesaikan beberapa soal. Kita pakai contoh soal yang pertama ya. Misalnya, pada gambar di samping atau di bawah ini ada AB merupakan garis singgung, benar kan? Dia garis singgung. Benar nih, dia garis singgung. Garis singgung karena dia benar adalah garis singgung. Nah, panjang jari-jari OB adalah 5. Si OB ini 5. OB ini 5 cm ya. Nah, dengan panjang OA-nya 13. OA 13 cm. Yang ditanya adalah panjang garis singgung AB. Ini kita tanya. Tadi AB itu adalah garis singgung. Iya benar, menyinggung di satu titik nih. Karena dia garis singgung, berarti kalau kita tarik garis dari O ke B, maka akan membuat satu siku pakai konsep yang sebelumnya kita pelajari. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan soalnya. Kita melihat bahwa OAB itu membentuk segitiga siku-siku. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini B, di sini A, lalu di sini O. Dengan OA-nya adalah 13, ini siku-sikunya, ini 5, yang ini menjadi yang kita cari. Nah, maka karena di sini segitiganya siku-siku, berarti kita bisa gunakan konsep Pitagoras, yaitu yang miring dulu ya. Yang miring kan 13. Yang miring kan si OA, berarti OA pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Kita masukkan. Ingat ya, untuk yang bagian sini adalah bagian yang miring. Di sini kan miringnya 13. Maka di sini 13 pangkat 2 sama dengan OB-nya 5, 5 pangkat 2. AB-nya yang kita cari, berarti AB pangkat 2. 13 pangkat 2 adalah 169, 5 pangkat 2 adalah 25, ditambah AB pangkat 2. Yang kita cari cuma AB, berarti AB pangkat 2 sama dengan 169, 25-nya menjadi dikurang 25. 169 dikurang 25 menjadi 144 sama dengan
AB pangkat 2. Berarti AB sama dengan akar dari 144. Maka AB-nya adalah 12. Jadi, panjang garis singgung AB-nya itu adalah 12 cm. Nah, seperti ini ya cara ngerjainnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 2. Contoh soal 2, pada gambar di samping PA adalah garis singgung. Benar, PA garis singgung memotong di titik A nih, ya kan, menyinggung. Dan AQ itu tegak lurus. Ini artinya tegak lurus ya. AQ tegak lurus sama PO. Bentar nih, ada AQ, si AQ ini itu tegak lurus sama PO di sini. Makanya membentuk siku-siku karena dia tegak lurus. Di sini ketahui panjang jari-jari lingkaran adalah 8 cm dan panjang garis singgung APA adalah 15 cm. Kita masukin dulu deh. Panjang jari-jari lingkaran adalah 8. Jari-jari di sini apa? Jari-jarinya adalah OA di sini. Maka di sini 8 cm. Dan panjang garis singgung PA adalah 15 cm. Ini 15 cm. Yang tanya adalah hitunglah panjang PO dan AQ. PO dulu ya, kita cari PO dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang pertama nih, mencari PO dulu deh. Cari PO. Karena PA merupakan garis singgung, ingat ya, kalau garis singgung maka dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti dari segitiga APQ ini membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di titik A. Berarti sini. Oh, sini. Bukan APQ tapi APO. Oh. Berarti di sini A, di sini O, dan di sini P. Nah, AP ini siku-siku di sini ya. AP itu 15. AO itu 8. Kita cari PO. Sama kayak tadi kita buat pakai Pitagoras. Berarti yang miringnya yang mana? Yang miring kan PO. Berarti PO kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AO kuadrat. PO nya yang kita cari, berarti PO kuadrat sama dengan AP nya 15, AO nya adalah 8. Berarti 15 kuadrat kita masukkan 15 kuadrat itu 225. Berarti 225 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Nah, 225 ditambah 64 itu adalah 289. Berarti PO sama dengan akar dari 289, yaitu 17 cm. Dapat nih, PO nya 17 cm ya. Nah, selesai. Sekarang kita mencari AQ-nya. Nah, untuk mencari AQ-nya, ini kita pakai konsep luas segitiga. Nah, kalau misalnya kalian tahu luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Tapi ternyata segitiga ini bisa kita cari luasnya dengan 2 cara. Kita lihat ya. Ya, pertama kan bentuknya seperti ini. Ya. Di sini ada A, ada siku-siku, di sini P, di sini O, itu kan. Nah, garis yang kedua bentuknya seperti ini. Di sini P, di sini O, di sini A, lalu ada garis bentuk di sini siku-siku. Di sini Q. Dan di sini siku-siku. Nah, kita bedakan ya dua garis ini. Kita bedain ya. Nah, untuk yang pertama
untuk mencari luasnya kan berarti alasnya tuh PA, tingginya adalah AO. Ini alas, ini tinggi. Berarti untuk mencari luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 15 ya. Tadi kan PA 15 kan ya, berarti 15. Tingginya adalah 8, nah itu dibagi 2. Berarti tinggal kita cari nih, 15 dikalikan 8 lalu dibagi 2, hasilnya adalah 60. Sebentar, hasilnya adalah 60 cm ya, 60 cm pangkat 2. Nah sedangkan kalau kita pakai sudut pandang yang kanan segitiganya, berarti kan alasnya itu adalah PO. Ini jadi alas, akinya itu jadi tinggi. Berarti luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Tadi luas segitiganya kita dapat 60, kita masukkan 60. Alasnya adalah PO. Tadi kita dapat PO berapa? PO itu adalah 17 ya tadi ya dapatnya. Berarti alasnya 17, tingginya adalah AQ yang kita cari, lalu dibagi 2. Nah, 2-nya kita kalikan ke sini. Maka 60 dikalikan 2 jadi 120 sama dengan 17 dikalikan AQ. Berarti AQ-nya itu adalah 120 dibagi 17. Hasilnya 7, sekian. Kalau di kalkulator jadi 7,05. Ini ya. Berarti AQ-nya adalah 7,05 cm dan PO-nya adalah 17 cm. Seperti itu. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, pada gambar berikut ada PA sama PB ya kan. Panjang jari-jari lingkarannya 15 cm, jarak OP 25 cm. Yang dihitung banyak nih. Kita masukin dulu. PA-nya garis singgung lingkaran, berarti benar menyinggung di titik A nih. Yang satu lagi PB menyinggung di titik B, maka di sini 90 derajat. Ini pun juga 90 derajat karena dia garis singgung. Terus panjang jari-jari lingkaran adalah 15, berarti di sini 15 cm, di sini 15 cm. Jarak OP-nya adalah 25. Sebentar. Berarti OP di sini adalah 25 cm gitu ya. Ditanya adalah hitung panjang PA. PA-nya yang kita cari. Nah, untuk yang pertama kita bisa melihat nih, PA itu kan garis singgung, berarti kita bisa buat menjadi segitiga siku-siku seperti tadi. Siku-sikunya di titik apa? Siku-sikunya di titik A. Di sini A, di sini P, lalu sini O. PA-nya yang kita cari, PO-nya 25, AO-nya adalah 15. Kita pakai segitiga Pythagoras lagi. Berarti miringnya kan PO. Berarti PO pangkat 2. Bentar. Berarti PO pangkat 2 ini P ya. Sama dengan AP pangkat 2 ditambah AO pangkat 2. PO-nya masukin 25 kuadrat, AP-nya masuk, IP-nya kita nggak tahu, tulis AP, AO-nya adalah 15 kuadrat. 25 kuadrat adalah 625. Ini AP kuadrat ditambah 15 kuadrat 225. Berarti AP kuadrat sama dengan 625 dikurang 225. Hasilnya adalah 400 kan? 400 sama dengan AP kuadrat, berarti AP sama dengan akar dari 400, berarti akar dari 400 adalah 20. Dapat nih AP atau PA nya 20 ya, 20 cm.
Yang kedua, kita cari luas layang-layang AOBP. Ini kita hapus dulu ya. Nah, yang dicari adalah luas layang-layang AOBP. Nah, luas layang-layang ini kan sama aja lingkaran pertama, lingkaran segitiga pertama ditambah sama luas segitiga kedua kan. Nah, segitiga pertama dan segitiga ketiga kedua ini kan sama. Si APO ini sama aja kan sama si BPO, dua-duanya kan sama nih. Berarti kita cari salah satu aja. Setelah cari salah satu, nanti tinggal kita kali 2. Kita lihat aja sih segitiga AOP. Berarti kita cari nih pertama, luas segitiga AOP. Ingat ya, AOP yang ini ya segitiganya. Berarti luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, yang menjadi alas ini AP, ini menjadi alasnya. Berarti 20. Yang menjadi tinggi adalah AO. Berarti 15 dibagi 2. Tinggal kita cari 20 dikalikan 15 dibagi 2 adalah berapa? 20 dikali 15 itu menjadi 300 dibagi 2 menjadi 150. Berarti 150 cm pangkat 2. Maka luas layang-layangnya tinggal 150 dikalikan 2, hasilnya adalah 300 cm pangkat 2. Berarti ini jawabannya adalah 300 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya kita gunakan kita mencari panjang tali busur AB. Kita hapus dulu ya ini ya. Tadi dapat AP-nya 20 ya. Kita masukin dulu ya AP-nya 20 biar nggak lupa. Terus OP-nya tadi 25. Nah, yang lainnya kita hapus dulu. Seperti ini. Kita lanjut yang nomor C-nya, bagian C-nya. Yang ditanya adalah panjang tali busur AB. Nah, ini yang ditanya sekarang. Panjang tali busur ini yang kita tanya. Ingat kan? Berarti panjang tali busur ini kan sama nih, antara yang atas ini sama yang bawah kan sama. Berarti kita cari salah satu aja nih. Misalnya kita anggap di sini Q deh. Kita anggap Q ya. Berarti segitiganya akan seperti ini. Nah, di sini misalkan adalah A, di sini adalah P, di sini adalah O, gitu kan. A-nya siku-siku, ya kan. AP-nya adalah tadi dapat 20, AO-nya 15, PO-nya adalah 25, ya kan. Lalu selanjutnya ada si titik nih baru, si Q-nya. Jadi dari A nanti tegak lurus ke sini. Nah, ini menjadi Q di sini dan tegak lurus ya. Nah, si Aki ini yang kita cari. Aki ini bagaimana caranya? Nah, caranya ini sama kayak prinsip ngerjain contoh soal ini yang bagian ini. Kita perspektifnya 2, kita mencari luas segitiga, tapi perspektifnya 2. Yang pertama tingginya saat tingginya AO, yang kedua saat tingginya adalah AQ gitu. Nah, kita cari dulu ya. Kalau pakai sudut pandang setingginya itu adalah 15 dan alasnya adalah 20 ya. Kalau kita pakai yang pertama nih, kita tulis deh yang pertama. Kita mencari luasnya. Di sini kan 20, di sini kan 15. Berarti kan luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 20, tingginya ada 15 dibagi 2. Dapat kan 15 kali ini jadi 150 ya. 150 cm kuadrat. Jadi ini dicoret jadi 10 dikali 15 jadi 150. Dapat nih luas segitiganya 150. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sudut pandangnya kita ubah? Yang kedua bentuknya sama kayak gini. Nah, kita bikin yang agak rapi deh. Bentuknya sama seperti ini. Nah,
Cuma kita pakai AQ. Di sini ada A, ada P, ada Q, sama ada O. Nah, bagaimana kalau sudut pandangnya berubah? Alasnya adalah PO, AQ-nya ini menjadi tinggi. Kan sama aja kan, alas kali tinggi gitu kan. Kita buat yang kedua, berarti luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Luas segitiganya kita masukin nih sama, berarti 150. Alasnya adalah PO, PO-nya tadi 25, tingginya adalah AQ, lalu dibagi 2. Kita kalikan samping, berarti 300 sama dengan 25 dikali AQ, berarti AQ adalah 300 dibagi 25, yaitu 12. Jadi AQ-nya kita dapatnya 12 cm, ya kan? Yang tanya adalah AB. Si AB ini 2 kalinya si AQ kan? Berarti tinggal dikali, AB sama dengan 12 dikalikan 2, jadi 24 cm pangkat 2. Pangkat 2, nggak pakai 24 cm aja. Ini jadi 24 cm. Dah, seperti ini ya.